Sampai ada statement bahwa di semua, jadi di semua bidang dari semua lini, jadi MUI ada di mana-mana. Itu pernyataan siapa? Jadi pernyataan dari Maruf Amin sendiri. Jadi ini negara sudah mempertontonkan ya bagaimana mereka itu sendiri. Jadi apa mau dikata ya, faktanya demikian. Dan so what? Jadi makanya sama dengan yang kemarin ya. Jadi ceritanya, jadi gimana kita? Fakta sudah menunjukkan kita sudah dijajah, segala macam harus syariah, semuanya harus halal. Jadi jangan saya sih belum ini saya belum berkesempatan sih. Sebenarnya saya mau catat aja. Ini kan Sandi kan ada di sini. Nggak tahu dia lagi ngapain. Iya. Terus ini ada festival flower kan. Terus apa ya? Ini di apa? Mau berkunjung ke pusat-pusat wisata di Likupang dengan apa? Saya sebenarnya lagi tunggu ini, apakah dia mau bikin menerapkan syariah atau halal di sini. Wah, dia mau pulang semua ini nggak war kan, nggak pantas. Apalagi flower itu, festival flower itu kan dibikin di Tomohon, kota religinya kita di sini. Pastor, lu, halo, ini siapa teman kita ini? Mungkin ada yang ini, silakan Bapak Ibu ya, yang mau berbicara, raise hand aja. Ini Bapak Tumikwade, ini Bapak ketemu saudara ini. Ada Bu Lisulisoi, ini Bu Lisulisoi ini. Mungkin ada menambahkan, silakan Bu Lisulisoi. Halo, Bu Lisulisoi. Oh, Kwang, Mr. Kwang. Bapak ini jadi ini Pak ya. Pak Kwang. Iya, jadi dari tadi Pak, saya ya dari tadi saya udah simak sepertinya itu ya. Emang seperti yang kemarin-kemarin kan yang saya udah bilang. Ini semakin nyata dan semakin hari-hari terakhir ini semakin menunjukkan kehebatannya. MUI sudah memasuki semua gitu. Jadi mereka sudah menguasai semua. Sampai ada statement bahwa di semua, jadi di semua bidang dari semua lini, jadi MUI ada di mana-mana. Itu pernyataan siapa? Jadi pernyataan dari Maruf Amin sendiri. Jadi ini negara sudah mempertontonkan ya bagaimana mereka itu sendiri. Jadi apa mau dikata ya, faktanya demikian. Dan so what? Jadi makanya sama dengan yang kemarin ya. Jadi ceritanya, jadi gimana kita? Fakta sudah menunjukkan kita sudah dijajah, segala macam harus syariah, semuanya harus halal, begitu. Jadi ini ceritanya sama aja dari kemarin-kemarin, ya memang ini faktanya. Sementara ini, kenapa ini? Pada tidak ada yang ngomong ini, tidak ada yang merasain apakah karena udah nggak ada bahan atau silakan Pak Bung Teddy. Ya ini Pak Siantemer, penjelasan Pak Siantemer tadi saya itu Pak, yang perencanaan pembangunan untuk kesejahteraan itu sebenarnya bahasa klasik dari dulu. Ya, untuk bagaimana negara ini bisa dari negara pertanian menuju ke negara industri. Orang-orang kita dulu di Republik pertama pintar berpikirnya semua. Bagaimana merencanakan untuk memajukan negara
Bangsa Kesatuan Republik Indonesia. Itu pun saya hadir, Pak, di dalam simposium yang 20-30 tahun luar biasa planning. Yang saya selalu katakan di sini, yang saya seulang, kenapa negara tidak maju? Karena institusinya Islamnya ini gitu, yang ada di dalamnya. Itu yang jadi benalu di negara Kesatuan Republik. Tapi negara tidak merespon itu benar-benar. Itu. Kedua, Pak, ini terjadi di Sumatera Barat baru-baru ini. Pengungsi tanah rakyat dirampas oleh negara sehingga mereka bermukim di masjid. Ini banyak terjadi. Kemudian di Jawa Barat terjadi tentara menyerbu, ya, yang Hasibuan itu menyerbu Kapolda untuk membebaskan. Ini gejala-gejala polisi itu sudah mulai tidak terpercaya. Saya dengar juga Pak Ponto membela kepolisian, tetapi Pak Ponto tidak melihat secara detail apa sih yang menyebabkan sehingga TNI menyerbu Kapolda itu. Dan langsung ini Mahfud MD angkat bicara gitu. Saya bingung, tetapi kasus substansinya mereka tidak tahu. Ya. Ini gejala-gejala sedikit negara akan hancur. Yang saya lihat ya, perkembangan sekarang ini. Kedua kita bilang, negara sudah secara mata melihat, secara jelas melihat. Teman-teman di mana saja berada, sudah jatah melihat bagaimana lembaga ormas itu sudah masuk ke institusi negara, tetapi negara membiarkannya itu, saya berpikir adalah bagian daripada skenario dari dari otak-otak elit politik lah, oligarki lah itu, sehingga negara tidak ikut ambil bagian di dalamnya. Kemudian yang fenomena terjadi di negara Pak kita, lebih banyak condong dia muat terus masalah Mahfud MD bersama Maruf Amin. Kedua orang ini yang selalu dimuat di Viwan. Ini gejala-gejala di Indonesia yang negara tidak antipasi. Tapi gejala-gejala sekarang, saya bilang tadi, contoh lah, saya bilang tadi di baru-barusan ini, tentara menyerbu, ya, Kapolda Jawa Barat kalau tidak salah atau di mana, karena mau melihat ada ketidakadilan di negara kita yang dipergunakan polisi, tapi polisi ini, saya bilang dari dulu, polisi ini dipergunakan oleh elit politik sama oligarki. Itu yang jeleknya di negara kita. Kemudian ini Pak? Ya bilang ulang, ini MUI ini udah pasang orang-orang staf ahli di kepolisian, di ketentaraan, di kehakiman. Sehingga Pak Sentemer mengatakan apa yang kita harus perbuat. Kita pakai dunia internasional pun, PBB mau ke sana Pak tidak akan mempan gitu. Kalau begitu, kalau saya Pak di ranah private, seandainya terjadi kepada keluarga saya akan kembali pemikiran barbar Pak, karena dengan barbar itu bisa mencerahkan negara. Jangan kedua, saya tidak mau framing, jangan kita banyak menyalahkan kepolisian, karena di dalam kepolisian juga banyak polisi membenci polisi Pak, di dalam pengambilan keputusan. Begitu juga di TNI. Di TNI juga ada yang tentara tidak suka tentara. Karena mereka di TNI juga, mereka sudah pandai melihat dinamika politik, walaupun mereka tidak diharuskan berpolitik. Tapi mereka sudah pandai melihat bagaimana elit politik mempergunakan mereka sebagai alat saja. Itu tentara tahu itu di negara kita. Ya jangan heranlah, saya harap Pak, jangan terjadi konflik intern di militer atau antara aparat dengan aparat. Ini diakibatkan karena apa? Ini TNI dan polisi dipergunakan bukan lagi sebagai alat negara untuk menjaga keamanan negara, tapi mereka digunakan oleh lembaga-lembaga tertentu sebagai alat. Nah, inilah yang terjadi konflik kepercayaan kita kepada negara. Saya ini Pak suka menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Saya paham Pancasila, saya paham Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Ya saya diajarkan dari kecil itu bisa
belajar tentang pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Kita sudah diajarkan pendidikan moral Pancasila. Semua diajarkan, itu ada di dalam tubuh saya, sudah menjadi jiwa. Yang menjadi, kenapa saya kadang-kadang berpikir, membela Papua Merdeka, membela orang tersolimi, dan lain sebagainya. Mau melihat ini oknum-oknum negara, pejabat negara, yang tidak punya wawasan nasional, yang tidak punya wawasan Pancasila, yang tidak pemegang teguh undang-undang dasar sebagai landasan konstitusi negara. Mereka itu, Pak, hanya mempergunakan. Kalau bicara itu hanya mempergunakan Pancasila sebagai tameng. Itu pejabat-pejabat begitu. Selalu mau menjaga, dipergunakan mau menjaga NKRI. Mereka bahasanya begitu, Pak. Tetapi secara kenyataan de facto tidak begitu yang terjadi di negara kita. Umpamanya kan sudah dibicarakan tadi masalah Sambo. Masih banyak lagi kasus-kasus lain, Pak, di Indonesia yang sangat diskriminatif. Dan kalau kita generasi muda berpikir, ya sekarang apa yang kita harus lakukan? Mau arahkan kemana? Bapak pakai aja undang-undang pidana tidak mempan, masih lebih mujarab daripada daripada mesat-mesatnya MUI. Masih lebih mereka dengar. Karena apa yang kita harus lakukan? Memang saya juga dilematis untuk melakukan, walaupun saya mempergunakan uang, tapi nggak akan mempan, Pak, untuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, bagi saya, ya saya bilang tadi, yang sering saya bilang seperti Pak Paul, kita hanya berjuang dengan verbal aja. Dengan bahasa seperti ini, karena kita tidak mampu, tidak boleh angkat senjata. Karena itu bukan jalan keluar. Kalau kita akan perang terhadap ya saudara kita sendiri. Sehingga kemampuan kita verbal seperti ini. Ini yang terjadi di negara kita. Banyak punya masalah. Cuman Pak, jeleknya kita kan di negara ini, banyak yang kita di Zoom ini, banyak di YouTube ini, banyak masyarakat nggak dengar. Karena mereka sibuk dengan kehidupan mereka masing-masing. Ya, persoalannya di situ. Kadang-kadang penduduk kita, masyarakat kita, sibuk dari petaninya, dari pedagangnya. Mereka tidak mendengarkan apa yang kita ungkapkan. Sekarang solusinya apa? Kita hantam elit-elit politiknya, itu aja kesimpulan. Ya untuk saya. Tapi negara kita ya, saya bilang kalau mau buat lagi, saya yakin, karena dunia ini Pak, kadang-kadang kembali ke dunia hal barbar gitu. Dulu kita boleh ajak dengan damai. Tapi kalau dengan damai sudah pendekatan normatif, semua pendekatan hukum, tapi hukum tidak mempan, orang akan jadi barbar lebih cepat, Pak. Ya, hukum lawan hukum itu sudah dengan fisik aja. Paling ada begitu. Karena bukan saya mau bawa Alkitab, di Alkitab juga, walaupun ada Pak Pastor di sini kan Tuhan bilang, kita bukan hidup dengan roti saja. Ya. Artinya dengan firman lah, boleh kita hidup. Tetapi kita juga harus makan roti dong, begitu maksudnya. Ya, seperti diplomasi. Kita capek-capek diplomasi. Tapi kalau kita tidak ada gerakan fisik, akan sia-sia. Ya, kita bukan hidup dengan roti saja. Kan, tapi kita harus makan roti kan. Harus hidup. Nah, seperti verbal kita bukan dengan kata-kata saja. Tentunya kita akan mau melakukan sesuatu. Tapi saya tidak mengerti perlakuan itu apakah lakukan secara fisik ataupun apa. Itu persoalan. Kalau kita pakai undang-undang, ya undang-undang negara kita udah agak mempan. Ya, banyak orang tersolimi. Ini yang saya bilang saya ulang. Ini terjadi di Sumatera Barat nih Pak. Rakyatnya menginap di masjid, diusir oleh polisi. Alasan apa rakyat tinggal di situ? Karena tanahnya mau diambil negara. Ya ini benar-benar. Kalau Pak Sentamir boleh cuci otaknya orang-orang itu, balik dia mama. Ya, enggak tahu ya. Masyarakat di Sumatera Barat itu mau jadi apa itu. Nah ini cuma tambahan saya.
Oke, baik. Iya, memang itulah. Jadi, apakah kita mesti action ya? Iya, action fisik Pak. Orang Kalau sweeping, saya, orang kalau sweeping jatuh di sini, orang sweeping jatuh di sini. enggak, kita begini Pak. Jadi ini, Pak, saya kan bilang kalau masuk ke ranah privacy saya, private saya. Iya, jadi kalau terjadi keluarga saya, yang saya cari orangnya. Iya, jadi saya akan masuk. Ini, iya, cuman sekedar itu ya. Jadi saya pernah katakan juga ya, segimana kita bisa tahan ya. Ini kita manusia normal loh. Ya binatang aja kalau disakiti, wah dibalas loh. Jadi jangan pandang enteng lah. Jadi tolong. Jadi makanya saya bilang tolong para penyelenggara negara baik dari pusat sampai di daerah, ya buka mata lah. Jadi jangan saya sih belum saya belum berkesempatan sih. Sebenarnya saya mau catat aja. Ini kan Sandi kan ada di sini. Nggak tahu dia ngapain. Iya. Terus ini ada festival flower kan, terus ini di mau berkunjung ke pusat-pusat wisata di Likupang dengan apa? Saya sebenarnya lagi tunggu ini, apakah dia mau bikin menerapkan syariah atau halal di sini? Wah, dia mau pulang semua ini nggak kan, nggak pantas, apalagi flower itu. Festival flower itu kan dibikin di Tomohon, kota religinya kita di sini. Jangan main-main. Masa ini flower tingkat internasional mau dibikin halal, waduh, mau dibikin syariah, wah jangan-jangan. Nah itu yang saya lagi tunggu-tunggu ini. Jadi ini ya Pak Frans, jadi Pak Teddy. Jadi apa yang bisa kita lakukan ya? Kita tunggu aja lihat. Jangan sampai main-main yang mencoba-coba dengan daerah kita ini. Pak Wang, saya masuk bentar boleh? Entar Bang Andi. Sementara itu. Jadi kita memang dalam hal ini kita viralkan aja, kita bersuara. Tapi kalau kita bersuara terus sepertinya diacuin, nggak didengar ya. Apa boleh buat ya, kita akan action. Baik, mengingat waktu, mohon maaf Pak Andi, ini ada yang sudah berderet, sudah ada 3 orang. Kita persilakan dulu Bang Ardo, go ahead. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.